Generasi demi generasi berganti, doa demi doa dilangitkan dalam kesunyian malam, namun izin yang dinanti tak kunjung pernah terbit. Hingga akhirnya, mimpi yang menggantung selama puluhan tahun itu terwujud di era kepemimpinan Anies Baswedan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi. Ketika hari ini, di tempat ini, bisa terjadi satu ritual suci peletakan batu pertama. 10 gubernur yang kami lalui dari Cokroaminoto sampai Bapak Anies. Baru kali inilah gubernur aware sama umat yang dekat. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur yang bagi kami PDIP aliran Pentakosta adil dalam mimpi. Halo warga, apa kabar? Sehat-sehat ya? Seperti biasa kita akan membahas isu yang paling hangat dibicarakan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, comment, and share. Indonesia adalah tentang keberagaman. Sebuah bangsa besar yang dirajut dari jutaan pilar perbedaan. Tempat beribu suku, tradisi, dan keyakinan bertumbuh di bawah satu langit pertiwi. Namun, toleransi bukanlah sekedar wacana di atas panggung politik atau slogan manis di kertas narasi. Toleransi yang sejati membutuhkan keberanian moral, ketulusan hati, dan kepemimpinan yang adil. Di tengah kompleksitas dan hiruk-pikuk kota Jakarta, sebuah catatan sejarah kepemimpinan yang menggetarkan jiwa pernah diukir dengan ketulusan. Ketika Anies Rashid Baswedan memimpin DKI Jakarta, hadir sebuah pendekatan yang tidak pernah membeda-bedakan warganya. Sebuah bentuk kebijakan yang tidak pernah memandang berapa jumlah pemeluk suatu agama, melainkan menegakkan satu prinsip dasar yang murni, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita telusuri kembali jejak-jejak nyata yang meruntuhkan sekat perbedaan dan mengubah ketidakpastian puluhan tahun menjadi kesetaraan yang membanggakan. Coba bayangkan, selama 60 tahun lamanya, umat Hindu Tamil di Jakarta mendambakan suatu hal yang sangat mendasar, memiliki rumah ibadah yang layak, sebuah tempat di mana mereka bisa sujud dan berdoa dengan tenang. Selama lebih dari 3 dekade, 33 tahun diperjuangkan tanpa henti oleh para tokoh dan senior Hindu Tamil. Harapan itu selalu membentur tembok perizinan dan ketidakpastian. Generasi demi generasi berganti, doa demi doa dilangitkan dalam kesunyian malam, namun izin yang dinanti tak kunjung pernah terbit. Hingga akhirnya, mimpi yang menggantung selama puluhan tahun itu terwujud di era kepemimpinan Anies Baswedan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi seluruh warga negaranya, apapun latar belakang agamanya. Beliau meruntuhkan kebuntuan tersebut dengan meletakkan batu pertama sekaligus memberikan izin resmi pembangunan kuil Hindu Tamil. Isak tangis haru tak terbendung pecah di lokasi itu. Air mata bahagia menetes membasahi pipi para tetua dan tokoh Hindu yang sudah menua. Suasana seketika bergetar, bukan hanya karena sebuah bangunan fisik akan berdiri, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam sejarah hidup mereka, mereka merasa benar-benar diakui, dihormati, dan diperlakukan setara di tanah air. Namun, kepedulian Anies tidak berhenti di satu kelompok saja. Di sudut Jakarta yang lain, umat Kristiani telah menanti selama 40 tahun akibat perizinan gereja yang mandek dan tertahan oleh kerumunan masalah. Kebuntuan 4 dekade itu diurai secara tegas dan bijaksana melalui kepemimpinan Anies yang taat hukum serta inklusif. Anies hadir meresmikan secara langsung gereja Pentakosta Jemaat Yordan Gading Gria Lestari. Dalam momen bersejarah tersebut, tokoh gereja Johnson Paul Papugbeng menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang sangat mendalam atas hadirnya pemerintah yang mengayomi seluruh warganya. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur yang bagi kami PDIP aliran Pentakosta adil dalam mimpi.
Kehadiran Anies pada peresmian Gereja Bethel Indonesia juga menjadi tanda toleransi yang cukup mendalam. Anies juga memberikan izin bahwa seluruh ruang publik di Jakarta terbuka bebas bagi siapa saja untuk mengapresiasikan perayaan hari besar keagamaan mereka. Namun, ada satu duka mendalam yang bertahun-tahun terendap dalam kesunyian umat Hindu di Jakarta. Sebuah kepedihan yang dirasakan ketika sanak keluarga mereka berpulang ke pangkuan Sang Pencipta. Umat Hindu selalu berada dalam posisi yang sangat menyulitkan. Jika jenazah harus dipulangkan ke kampung halaman, biayanya begitu melambung tinggi dan prosesnya teramat rumit. Namun, jika ingin dikremasi di tempat swasta, harganya tak terjangkau oleh rakyat kecil. Bahkan, proses kremasi tradisional menggunakan kayu bakar membutuhkan waktu yang sangat lama dan menambah beban duka keluarga yang ditinggalkan. Jeritan kesusahan di masa-masa paling kelam dalam hidup warga itu sampai ke telinga Anies Baswedan. Di Jakarta sering terjadi umat Hindu harus mengalami kerumitan ekstra ketika ada warganya yang berpulang. Pada waktu itu juga kami sampaikan, siap, Pemprov DKI Jakarta harus bisa. Tanpa perlu banyak bicara, Anies menjawab duka tersebut dengan satu aksi nyata yang menggentarkan dada. Beliau memfasilitasi serta memberikan peralatan kremasi modern dan canggih untuk umat Hindu. Sungguh sebuah kemurahan hati yang luar biasa. Di saat duka merendung, seorang gubernur hadir merangkul dan memastikan beban warganya terangkat. Bahkan, urusan kecil di ujung penutupan perjalanan hidup manusia pun diperhatikan dengan penuh kasih sayang oleh Anies. Ini adalah bukti betapa agungnya rasa kemanusiaan seorang pemimpin yang tidak ingin warganya menderita. Bahkan, dalam urusan peristirahatan terakhir, kemurahan hati Anies tidak sampai di situ saja. Salah satu terobosan paling monumental dalam menjaga kesucian tempat ibadah adalah program peluncuran BOTI atau Bantuan Operasional Tempat Ibadah. Kebijakan ini menjangkau seluruh lini secara adil dan terukur, di mana program BOTI secara konsisten menyalurkan bantuan operasional kepada 3.200 masjid, 2.000 musola, 1.379 gereja, 263 vihara, serta 19 pura, kuil, dan mandil. Di balik angka-angka ini tersimpan pesan moral yang sangat kuat. Di Jakarta tidak ada istilah warga kelas 2, tidak ada kata minoritas dalam pelayanan publik. Semua warga negara dibuat setara dan dirangkul tanpa ada yang ditinggalkan. Selama kurun waktu kepemimpinan dari tahun 2017 hingga 2022, terjadi peningkatan dramatis dalam pembangunan dan legalitas lebih dari 55 rumah ibadah dari berbagai agama. Ruang-ruang publik Jakarta pun disulap menjadi lambang toleransi yang hidup. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kota ini, alunan Christmas Carol menyemarakan ruang publik jalan protokol berkat kolaborasi hangat antara warga dan pemerintah. Tidak hanya itu, Anies melangkah bersama umat Tionghoa untuk menghadiri dan merayakan tradisi Cap Gomeh dengan penuh sukacita kebersamaan. Alangkah indahnya sebuah toleransi. Kehangatan toleransi itu kian memuncak saat Anies Baswedan ikut serta memeriahkan dan merayakan hari Dipawali bersama umat Hindu. Dalam perayaan Dipawali ini, menyebarkan pesan kehangatan bahwa cahaya kemenangan atas kegelapan adalah milik seluruh warga Jakarta tanpa terkecuali. Perbedaan kebudayaan dan keyakinan tidak lagi menjadi sumber sekat, melainkan kekayaan indah yang dirayakan bersama di bawah naungan keadilan. Ketulusan dan rekam jejak toleransi yang luar biasa ini melahirkan simpati mendalam dari berbagai tokoh agama. Salah satunya adalah Pendeta Shepherd Supit. Dukungan terbuka dari Pendeta Shepherd Supit kepada Anies Baswedan lahir dari kesaksian mata dan pengalaman langsung atas apa yang telah dikerjakan Anies Baswedan di Jakarta. Pendeta Shepherd Supit menegaskan bahwa rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan yang dirasakan oleh umat Kristiani selama Anies memimpin Jakarta bukanlah sekedar janji, melainkan kenyataan yang mereka nikmati.
kesetaraan hak yang diberikan Anies kepada seluruur pemeluk agama tanpa diskriminasi. Selama pemerintahan Pak Anies ini tercatat ada 33 IMB gereja yang beliau keluarkan yang sebelum-sebelumnya belum terjadi, tetapi pada saat Pak Anies itu terjadi. Kemudahan izin rumah ibadah dan program BOTI menjadi bukti otentik bahwa Anies adalah sosok pemimpin yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh, sehingga sangat layak untuk memimpin bangsa Indonesia di tingkat yang lebih tinggi, ungkap Pendeta Sephat Supito. Dorongan besar untuk dia memimpin lebih besar lagi dan layak diberikan kepercayaan karena dua hal. Dia memiliki ketulusan dan memiliki gagasan untuk membangun. Dan bagi kami, inilah waktunya Pak Anies untuk melanjutkan itu. Karena dia punya gagasan dan dia punya ketulusan. Toleransi yang sejati tidak lahir dari retorika manis, melainkan dari keberanian menghadirkan rasa keadilan bagi mereka yang lama tersisihkan. Melalui setiap kebijakan yang diukirnya, Anies Rashid Baswedan telah membuktikan diri sebagai sosok pengayom agung bagi seluruh umat beragama. Beliau adalah penyejuk di tengah dahaga keadilan, pemersatu di tengah ancaman perpecahan, dan pahlawan toleransi yang sesungguhnya. Di bawah kepemimpinannya, tembok prasangka runtuh, merangkul semua golongan, dan mengembalikan hak dasar setiap warga untuk beribadah dan menjalankan tradisinya dengan tenang dan penuh rasa bangga. Anies Baswedan, sosok pemimpin yang tidak pernah bisa terlupakan rekam jejak kebaikannya. Oke warga, segitu aja cerita hari ini. Nantikan cerita selanjutnya dari narator channel Dapur Ngeh. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.